sejarah akan berulang. Demikian ungkapan lama yang bisa menggambarkan rangkaian peristiwa demi peristiwa di tanah air kita, Indonesia. Pada masa lalu, sejarah yang berulang itu adalah perang. Perang berebut sumber daya alam di Nusantara. Perang di antara bangsa-bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Perancis, Inggris, dan Belanda. Sampai kemudian Jepang datang menghancur leburkan penguasaan bangsa-bangsa Eropa, terutama Belanda, yang berabad-abad menguasai Nusantara. Dengan kemampuan militer dan strategi perang yang luar biasa, Jepang mengorbankan Perang Asia Pasifik. Mereka kemudian menjadi penguasa tertinggi Indonesia. Namun kehadiran Jepang ternyata tidak membuat rakyat Indonesia jadi lebih baik. Penderitaan dan kesengsaraan terulang. Zamrud Khatulistiwa, surga di belahan timur dunia ini kembali jatuh ke tindasan penjajahan. Negeri matahari terbit itu kemudian menguasai seluruh wilayah bekas jajahan Belanda. Sebagaimana serangan dan perang yang dimenangkan secara kilat, Jepang juga segera menjalankan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka. Tujuan Jepang menguasai negeri ini tidak lain adalah mendayagunakan seluruh sumber daya alam dan manusia Indonesia untuk mendukung kebutuhan perang mereka melawan sekutu. Perang total di Asia Pasifik ini memaksa Jepang menggunakan seluruh strategi untuk memikat bangsa Indonesia. Jepang kemudian menyatakan diri sebagai saudara tua sesama bangsa Asia yang berhasil mengusir para penjajah Eropa. Slogan propaganda perang yang paling terkenal adalah Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Setelah propaganda dirasa cukup oleh pemerintah Jepang, maka mereka mulai melakukan kebijakan mobilisasi massa. Masyarakat desa menjadi sasaran utamanya karena dinilai lebih potensial daripada masyarakat perkotaan. Salah satu bentuk mobilisasi ini adalah pelatihan ketahanan desa. Pada 29 April 1943, Jepang membentuk Seinendan dan Keibodan. Seinendan atau Barisan Pemuda hampir mirip dengan Karang Taruna pada saat ini. Sedangkan Keibodan adalah organisasi keamanan desa atau hampir sama dengan Siskamling di masa sekarang. Seinendan bergerak lebih ke arah pembangunan pemuda dengan memberikan pelatihan-pelatihan kemasyarakatan, bimbingan fisik dan mental, serta keterampilan. Pada Agustus 1943, pemerintah Jepang memasukkan pendidikan militer pada Seinendan karena berubahnya situasi perang yang dialami Jepang. Keibodan berada di bawah Departemen Kepolisian Jepang. Layaknya organisasi kepolisian, Keibodan dilatih berbagai dasar ilmu kepolisian, seperti latihan fisik, baris berbaris, hingga latihan perang menggunakan bambu runcing.
Tugas Keibodan pada awalnya adalah menjaga keamanan lingkungan desa dan perpanjangan tangan kepolisian Jepang. Tahun 1943 adalah tahun di mana Jepang mulai melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh pergerakan Indonesia. Jepang membentuk beberapa organisasi untuk mewadahi mereka. PUTERA atau Pusat Tenaga Rakyat terbentuk pada 16 April 1943. Tujuan terselubung organisasi ini adalah untuk membujuk kaum nasional agar mau memberikan sumbangsih tenaga dan pemikiran pada pemerintahan Jepang. PUTERA diprakarsai oleh Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur. Berbagai kegiatan PUTERA dipublikasikan melalui media propaganda Jepang. Jepang juga mengajak tokoh pergerakan Indonesia untuk duduk dalam pemerintahan. Pada September 1943, Soekarno kala itu menjabat sebagai Ketua Chow Sang-in atau Dewan Pertimbangan Pusat yang bertugas memberikan masukan di segala bidang kepada pemerintah Jepang di Indonesia. November 1943, Chow Sang-in meminta Jepang untuk memperbolehkan bendera merah putih dikibarkan di Indonesia dan lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Indonesia Raya mulia mulia, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya mulia mulia, hiduplah Indonesia Raya. Namun permintaan ini ditolak Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo. Soekarno, Hatta, dan yang lain kerap menggunakan organisasi Jepang ini untuk merundingkan kemerdekaan Indonesia dengan para pejuang bawah tanah seperti Syahrir. Pertengahan tahun 1943 menjadi tahun sulit bagi Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Sekutu mulai menyerang wilayah Jepang di Indonesia. Mereka ingin mengambil wilayahnya kembali. Kondisi ini tidak hanya membuat Jepang merasa terancam. Rakyat Indonesia juga merasa terancam karena merasa penjajahan akan datang kembali jika sekutu menguasai Indonesia. Gatot Mangkupraja dan beberapa tokoh ulama Islam meminta kepada Jepang untuk membentuk tentara sukarela dan meminta Jepang melakukan pelatihan militer pada pemuda Indonesia. Jepang pun mempercepat usaha mobilisasi rakyat dengan membentuk organisasi-organisasi militer. 3 Oktober 1943, Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA terbentuk. Sebelumnya pada 2 September 1942, Markas Besar Angkatan Darat Kekaisaran Jepang menginstruksikan pemerintah militer Jepang untuk membuat pasukan pembantu tentara Jepang di Indonesia. Pasukan ini diberi nama Heiho. Tugas pasukan ini melakukan pekerjaan kasar yang sifatnya membantu pasukan militer Jepang di Indonesia. Namun pada tahun 1943, seiring memburuknya kondisi peperangan, Heiho dipersenjatai dan dilatih perang oleh tentara Jepang. Hingga 1944 awal, jumlah pasukan Heiho lebih dari 30.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Jepang mengirim sebagian dari mereka untuk membantu pertempuran di Burma dan Morotai. Selain militer, Jepang juga memperkuat mobilisasi sipil di tingkat desa dengan membentuk Tonarigumi pada Januari 1944. Sistem ini sama dengan sistem rukun tetangga dan rukun warga seperti pada masa sekarang. Sistem ini bertujuan memudahkan pengawasan terhadap masyarakat desa, sehingga Departemen Keamanan dapat dengan mudah menghalau mata-mata sekutu atau golongan separatis yang akan melakukan pemberontakan. Beberapa bulan pasca dibentuk,
Tonari Gumi mengalami alih fungsi. Jepang menggunakan lembaga ini sebagai agen penyalur tenaga kerja paksa, Romusha. Romusha adalah bentuk kerja paksa yang dilakukan Jepang sejak Mei 1942. Jepang menggunakan tenaga rakyat sebagai buruh pekerja umum, buruh pabrik, buruh perkebunan, dan pertambangan milik Jepang yang ada di luar Jawa dan Asia. Romusha menjadi gabungan dari program pemerataan kekuatan penduduk dan pemanfaatan tenaga kerja. Soekarno juga pernah tergabung dalam program ini sebagai Romusha di Bayah, Banten selama beberapa hari. Tahun 1944 menjadi tahun yang sangat sulit bagi Jepang. Filipina, Papua Nugini, Morotai telah direbut kembali oleh sekutu. Jepang telah kehabisan amunisi perang, pasukan, dan kebutuhan logistik. Pada 7 Desember 1944, Perdana Menteri Jepang Jenderal Kuniaki Kaiso menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia kelak jika Jepang berhasil memenangkan Perang Asia Timur Raya. Jepang mengeluarkan janji ini untuk lebih memotivasi kinerja rakyat Indonesia. Jepang lantas meminta Indonesia membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Hal ini dilakukan agar Jepang dapat lebih mengontrol pergerakan kemerdekaan dan lebih meyakinkan rakyat bahwa janji kemerdekaan Jepang memang benar-benar akan terwujud. 1 Maret 1945, BPUPKI terbentuk. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena telah menyelesaikan tugasnya merancang Undang-Undang Dasar bagi Indonesia. BPUPKI digantikan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Soekarno menjadi ketua, Hatta menjadi wakil, dan Dr. Rajiman Wedyodiningrat sebagai penasehat. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengundang Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wedyodiningrat ke Dalat, Vietnam. Terauchi akan melantik ketiga petinggi PPKI sekaligus mengadakan perundingan kemerdekaan. Terauchi sebagai wakil Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Sepulang dari Dalat, tersiar kabar bahwa pada hari yang sama Jepang telah menyerah pada sekutu. Peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 menjadi latar belakangnya. Kondisi Indonesia saat itu masih diduduki pasukan Angkatan Laut Jepang, namun terjadi kekosongan pemerintahan. 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta akhirnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia telah berkumandang, namun perang akan kembali terulang. Kekalahan Jepang pada Perang Asia Pasifik tidak lain adalah kemenangan sekutu, termasuk Belanda yang sebelumnya telah terusir dari bumi Nusantara. Belanda datang lagi. Mereka ingin mengulangi kembali kenikmatan menjajah dan menghisap sumber daya alam Indonesia. Sementara api revolusi telah menyala di jiwa bangsa Indonesia. Bangsa ini telah belajar banyak dari sejarah hitam di bawah tindasan penjajahan yang tidak berperi kemanusiaan dan peri keadilan. Kini pilihannya adalah
merdeka atau mati. Dan dimulailah kisah berikutnya perjuangan bangsa. Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.